Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sumber cinta dan belas kasih, Engkau telah menyalakan api di dunia, yaitu Yesus, api cinta kasih-Mu. Kami mohon semoga cinta dan belas kasih-Nya melepaskan kami dari segala dosa. Utuslah Roh-Mu dan tinggal di dalam hatiku. Dengan demikian, aku dapat menempuh hidup ini dalam bimbingan dan penyertaan Roh Kudus, dan olehnya dibawa kepada kekudusan dalam Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamatku, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan pertama dikutip dari Nubuat Daniel, bab 7 ayat 15 sampai 27. Aku Daniel, terharu karena penglihatan yang kualami, dan hatiku sangat gelisah oleh karena penglihatan yang telah kulihat. Maka aku mendekati salah seorang yang berdiri di sana, dan aku minta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku dan memberitahukan maknanya. Keempat ekor binatang besar itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu, orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat, yang berbeda dengan binatang-binatang lainnya. Binatang itu sangat menakutkan, bergigi besi dan berkuku tembaga. Binatang itu melahap dan meremukkan mangsanya, dan sisanya diinjak-injak dengan kakinya. Aku juga ingin mendapat penjelasan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata serta mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk terdahulu, serta tampaknya lebih besar dari semua tanduk yang sudah ada. Tanduk itulah yang kulihat berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Sampai yang lanjut usia datang, dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Dan datanglah waktunya orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan keempat yang akan ada di bumi, dan yang berbeda dengan segala kerajaan lain. Ia akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja, dia berbeda dengan raja-raja yang terdahulu dan akan merendahkan 3 raja. Ia akan mengucapkan kata-kata yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah dan hukum dan 2 masa dan setengah masa. Lalu majelis pengadilan akan bersidang. Kekuasaan akan dicabut dari raja itu, ia akan dimusnahkan, dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan keagungan semua kerajaan di bawah langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat Allah yang Maha Tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal. Segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Refrain, pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai anak-anak manusia. Refrain, pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai umat Israel. Refrain, pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai para imam Tuhan. Refrain, pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya.
pujilah Tuhan, hai para hamba Tuhan. Refrain, pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai roh dan jiwa orang-orang benar. Refrain, pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai semua orang mursyid dan rendah hati. Refrain, pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Berjaga-jaga dan berdoalah selalu, agar kalian layak berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Lukas, bab 21 ayat 34 sampai 36. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba datang jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, siapa yang tidak suka pesta? Pesta membawa kegembiraan dan kebahagiaan. Tak ada yang salah dengan pesta, tetapi yang salah adalah bagaimana dalam pesta itu manusia menjadi lupa diri. Itulah sebabnya Tuhan berkata, "Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa." Orang yang mabuk pasti tertidur, dan orang yang tertidur tidak mungkin bisa berjaga-jaga, apalagi berdoa. Inilah yang diperingatkan oleh Yesus dalam Injil pada hari ini. Berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa agar hati kita jangan condong pada kejahatan. Hati adalah pusat perjumpaan kita dengan Tuhan dalam doa. Apabila hati kita baik, maka baik jugalah segala sikap, perkataan, dan perbuatan kita. Menjaga hati sebagai tempat perjumpaan dalam doa dengan Tuhan tidaklah mudah. Doa mungkin terkadang menjadi dangkal dan kering, tetapi kita harus tetap setia dan berjaga-jaga. Dalam doa, kita bukan hanya bertemu dengan Tuhan, tetapi juga dengan diri kita yang terdalam. Diri kita yang tidak dikenal orang, atau mungkin diri kita yang kita tolak. Berdoalah. Ya, berdoalah, karena doa adalah pondasi hidup beriman. Doa adalah pondasi hidup. Kita tidak pernah bosan memberi perumpamaan bahwa doa itu seperti pondasi dari sebuah bangunan. Menara Kembar di Kuala Lumpur adalah gedung pencakar langit dan bangunan tertinggi. Secara spontan, orang pasti mengagumi bangunan itu dari tampak luarnya. Tapi orang jarang langsung memuji fondasinya. Mengapa? Karena pondasi bangunan tersebut tersembunyi dan tertanam dalam tanah dengan kedalaman dan kekuatan sesuai tinggi bangunan tersebut. Padahal sesungguhnya pondasi bangunan itulah penentu kekokohan bangunan itu, dan bukan kemegahan yang nampak di luar. Itulah doa. Doa itu sesuatu yang tidak nampak, tetapi membuat orang mampu bertahan dalam segala kesulitan dan penderitaan. Doa mampu membuat orang berdiri dengan kokoh dalam iman, menghadapi penderitaan yang mungkin akan menerpanya. Relasi yang intim dengan Allah semakin meningkatkan iman dan kepercayaan akan perlindungan Allah. Doa memberi kekuatan. Jika tidak dikuatkan oleh doa,
Orang yang mengalami penderitaan akan meragukan kasih dan penyertaan Allah. Orang yang tidak berdoa akan mudah jatuh dalam dosa. Itulah sebabnya hari ini Yesus menekankan pentingnya doa. Dosa yang dikatakan Yesus dalam Injil hari ini bukanlah dosa yang jelas-jelas melawan hukum Tuhan, seperti pembunuhan, korupsi, pemerasan, dan sebagainya. Dosa hari ini berwujud pesta, kenikmatan kedagingan, hal-hal yang nampaknya biasa bagi manusia, tetapi di dalamnya iblis telah berubah wujud berupa alkohol, narkoba, kecantikan dan ketampanan, harga diri, senyum dan tawa yang penuh kepalsuan demi menjaga relasi, dan banyak hal-hal yang lainnya. Semua hal inilah yang mampu membuat hidup manusia lengah dan jatuh dalam kemunafikan, sehingga harus berganti berbagai macam topeng sesuai keadaan dan pada akhirnya kehilangan jati diri dan semakin terseret dalam dosa. Tetap semangat, tanpa tobat, tanpa sambat. Selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.